Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Mulakhas Fiqih. Kita masih membahas kitab Thaharah, babun fi ahkam tayammum, bab hukum-hukum tayammum. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi kita hamba-hambanya untuk bersuci ketika kita hendak melaksanakan sholat dari hadas kecil maupun hadas besar. Bil ma'il ladzi anzalahu Allahu lana tahuran, kita bersuci dengan air yang Allah turunkan untuk kita semua dalam keadaan suci dan mensucikan. Entah air yang Allah turunkan atau air yang mengalir di bumi seperti air sungai atau air laut, air sumur dan seterusnya. Ini air yang Allah sediakan untuk kita. Air ini suci dan mensucikan. Jadi alat yang kita gunakan untuk bersuci adalah air. Wa hadza wajibun la budda minhu mal imkan. Ini wajib, harus dilakukan bila memungkinkan. Bersuci dengan air wajib, harus dilakukan bila memungkinkan. Akan tetapi terkadang pada kondisi-kondisi tertentu hal ini tidak bisa dilakukan. Kita tidak bisa bersuci dengan air, entah karena air itu tidak ada. Kalau kita di Indonesia alhamdulillah air banyak, tapi di sebagian negara air susah. Entah air itu tidak ada atau air dihukumi tidak ada. Jadi beda, air tidak ada atau air dihukumi tidak ada. Nanti kita akan jelaskan apa maksud air dihukumi tidak ada. Atau air ada tapi tidak bisa digunakan karena ada udzur syar'i, misalnya sakit. Ada air tapi air tidak bisa digunakan. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan penggantinya. Pengganti dari menggunakan air, yaitu menggunakan debu atau biasa kita sebut dengan tayammum. Taisiran alal khalqi wa raf'an lil haraji. Ini untuk memudahkan kita dan untuk menghilangkan kesulitan dari kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan kita. Coba kalau seandainya tidak ada syariat tayamum, pokoknya ada air tidak ada air harus pakai air, ini kan repot.
kita harus cari-cari air, atau kita harus beli air, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang disyariatkannya tayamum dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini tentang wudu. Kalau hendak sholat maka berwudulah. Wa in kuntum junuban fattoharu. Jika kalian junub maka mandilah. Kalau junub mandi, sudah kita bahas. Kalau wudu tok tidak cukup. Wudu tidak bisa mengangkat hadas junub. Jika kalian junub maka mandilah. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadu minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Jika kalian sedang sakit atau sedang safar, atau salah seorang di antara kalian baru kembali dari tempat buang hajat, atau dia menyentuh perempuan lalu dia tidak mendapati air, falam tajidu ma'an, ya, wudunya batal, kemudian dia tidak mendapati air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka tayamumlah dengan tanah yang bersih atau dengan debu yang bersih, debu yang suci. Ini dalil tentang tayamum dalam surat Al-Maidah ayat 6. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Ini kita akan jelaskan tata cara tayamum. Tayamum yang benar itu seperti apa? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tapi Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian bersyukur. Kalau kita perhatikan syariat yang Allah tetapkan untuk kita, tidak ada syariat yang berat. Tidak ada syariat yang berat. Ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayammum secara bahasa artinya al-qasdu. Tayammum lughatan al-qasdu, maksud. Wa tayammum fi syar'i, tayammum secara istilah syar'i adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu dengan tata cara yang khusus. Ini pengertian tayamum secara istilah. Mengusap wajah dan tangan dengan tanah atau debu dengan tata cara yang khusus. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana tayamum ditetapkan berdasarkan Al-Quran. Jadi kalau ditanya mana dalil disyariatkannya tayamum dalam Al-Quran, jawabnya surat Al-Maidah ayat 6. Sebagaimana tayamum ditetapkan berdasarkan Al-Quran, tayamum juga ditetapkan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW dan ijma' umat. Jadi kita punya 3 dalil.
tentang disyariatkannya tayamum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, dan yang ketiga ijma'. Dan tayamum ini adalah keutamaan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihtassallahu bihi, Allah khususkan tayamum untuk umat ini. Adapun umat-umat sebelumnya, umat-umat sebelum kita enggak ada tayamum. Enggak ada. Allah khususkan tayamum untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk yang memudahkan kita. Kalau kita baca ya syariat orang-orang sebelum kita itu berat. Jadi kalau orang-orang Yahudi dulu, umatnya Nabi Musa, kalau bajunya terkena najis, itu dia apa? Dipotong. Bagian yang terkena najis digunting, dibuang. Nanti ambil yang kain yang bersih, kemudian ditambal. Makanya bajunya banyak tambalan-tambalan. Dipotong bajunya. Mungkin zaman dulu jadi penjahit enak kayaknya ya. Jadi laris. Kalau syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW, kalau kena najis tidak perlu dipotong, tidak perlu digunting, cukup dicuci saja, dibersihkan. Lebih mudah. Dulu nggak ada tayamum, sekarang ada tayamum. Allah syariatkan tayamum untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khamsan la yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Ini 5 perkara ini kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad yang dapat. Untuk beliau dan untuk umatnya. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan munculnya rasa takut dalam hati musuh selama perjalanan 1 bulan. Jadi zaman dulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ketika Nabi Muhammad masih jauh, masih 1 bulan baru sampai di tempat musuh, itu musuh sudah ketakutan. Musuh sudah ketakutan. Pasukan Nabi Muhammad masih jauh, musuh sudah ketakutan mereka. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Kemudian yang kedua, dijadikan bumi, ya seluruh bumi untukku sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu salat, maka hendaklah dia salat. Dalam riwayat lain disebutkan fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Maka disitulah masjidnya dan tempat bersucinya. Jadi misalnya kita sedang camping ya di atas gunung. Terus tiba waktu sholat dan tidak ada masjid, di gunung nggak ada masjid. Sholatnya di mana? Ya di situ, di gunung. Disitulah masjidnya dan disitulah tempat dia bersuci. Nggak perlu kita susah-susah nyari masjid. Kalau umat-umat sebelumnya, dia harus ibadah di tempat khusus yang sudah ya mereka siapkan. Kalau kita bisa sholat di mana saja. Di bandara, tiba waktu sholat, sudah sholat di bandara. Bahkan di pesawat, ketika sudah tiba waktu sholat, sholat di pesawat. Di kereta api, tiba waktu sholat, sholat di kereta api. Bersucinya di mana? Di situ. Kalau nggak ada air bagaimana? Ya tayamum.
Jadi bumi ini semuanya masjid, bisa kita gunakan untuk sholat, kecuali tempat-tempat yang dikecualikan. Apa saja? Toilet, tidak boleh sholat di toilet, ya, tidak boleh sholat di toilet, di hammam, ya, hammam kamar mandi atau WC. Kalau di luar negeri itu, zaman dulu dipisahkan WC sama kamar mandi. WC sendiri, kamar mandi sendiri. Kalau di tempat kita disatukan, ya WC ya kamar mandi ya WC. Tidak boleh sholat di kamar mandi dan juga tidak boleh sholat di WC. Itu kalau dipisahkan tidak boleh. Apalagi disatukan, lebih tidak boleh lagi. Kemudian kecuali selain kamar mandi dan WC tidak boleh sholat di mana? Tidak boleh sholat di kuburan. Tidak boleh sholat di kuburan. Kecuali sholat jenazah. Nanti kita akan jelaskan. Kita tidak sempat sholat jenazah saudara kita, tetangga kita, sementara dia sudah dikuburkan, maka kita boleh datang ke kuburannya kemudian sholat jenazah. Dan sholatnya sama seperti sholat jenazah, menghadap kiblat, tidak menghadap kuburan. Menghadap kiblat kemudian kita sholat. Kemudian apa lagi? Kandang onta. Tidak boleh sholat di kandang onta, karena kandang onta itu tempat syaitan. Kalau kandang kambing boleh enggak? Boleh, ya. Nabi pernah sholat di kandang kambing. Kandang sapi boleh enggak? Boleh. Ustaz, tapi kan ada telek kambing, ada telek sapi, Ustaz. Telek kambing dan telek sapi najis atau tidak najis? Telek kambing, telek sapi najis atau tidak najis? Tidak najis. Ingat kaidahnya, setiap kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu suci. Kotoran hewan yang dimakan dagingnya suci. Ayam dimakan enggak dagingnya? Makan, berarti kotorannya suci. Kambing dimakan enggak dagingnya? Makan, berarti kotorannya suci. Setiap hewan yang dimakan dagingnya kotorannya suci. Ustaz, tapi jijik Ustaz. Ya tidak semua yang jijik itu najis. Ya, tidak semua yang jijik itu najis. Contoh, air liur, jijik enggak air liur? Jijik enggak air liur? Jijik. Air liur itu menjijikkan, tapi tidak najis. Tiap hari ada di mulut kita. Ya. Jadi tidak setiap yang najis, tidak setiap yang menjijikkan itu najis, tapi semua najis itu menjijikkan. Semua najis menjijikkan. Sebaliknya, hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti babi, anjing dan semisalnya, itu kotorannya najis. Kotorannya najis. Jadi boleh sholat di kandang kambing. Nabi pernah sholat di kandang kambing. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi sholat di kandang kambing. Kemudian ada juga riwayat yang menyebutkan ketika sebagian sahabat datang ke Madinah, mereka tidak cocok dengan cuaca Madinah. Akhirnya mereka sakit. Kemudian mereka minum kencing onta dicampur dengan susu onta. Ya, susu onta dicampur dengan kencing onta, kemudian diminum, dijadikan obat. Minum kencing onta. Taib. Jadi semua bumi itu masjid kecuali tempat-tempat yang dikecualikan, dan juga ya semua bumi itu bisa dijadikan sebagai alat bersuci. Para jamaah rahimakumullah, tayamum merupakan pengganti bersuci dengan air. Secara syar'i, tayamum merupakan pengganti bersuci dengan air ketika tidak bisa menggunakan air. Maka
Dengan tayamum seseorang boleh melakukan apa yang boleh dilakukan dengan wudu. Ana ulang, dengan tayamum seseorang boleh melakukan apa yang boleh dilakukan dengan wudu, seperti sholat, kemudian tawaf, kemudian membaca Al-Quran dan yang lainnya. Apa yang disyariatkan padanya wudu, maka boleh apa penggantinya tayamum. Segala sesuatu yang boleh kita lakukan dengan wudu, boleh kita lakukan dengan tayamum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tayamum mutahhiran sebagai alat penyuci, sebagaimana Allah telah menjadikan air sebagai alat penyuci. Atau karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan debu sebagai alat bersuci, sebagaimana Allah taala menjadikan air sebagai alat bersuci. Taib para jamaah rahimakumullah, ya, tayamum bisa menggantikan air dalam kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, idza udima alma, apabila tidak ada air. Apabila tidak ada air, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6, falam tajidu ma'an fatayammamu, kalian tidak mendapati air maka tayamumlah. Jadi enggak ada air. Baik ketika mukim maupun safar. Dan kita sudah berusaha nyari-nyari air. Sudah berusaha nyari-nyari air, namun air tidak ketemu. Nah, ketika itu boleh tayamum. Yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li surbin wa tabakhin. Dia punya air, tapi air itu dibutuhkan untuk minum dan masak. Jadi air ada, tapi tidak cukup. Ini tadi yang Anda sebutkan, air dihukumi tidak ada. Air ada tapi tidak cukup. Air itu untuk diminum atau untuk dimasak. Air dihukumi tidak ada. Ada tapi dihukumi tidak ada, karena airnya tidak cukup. Kita kalau di Indonesia kalau musim hujan, hujan terus ya. Kalau di Arab Saudi, Anda pernah di Arab Saudi ya, kuliah di sana 4 tahun, itu hujan turun sekali 1 tahun. Untuk bayangkan, setahun sekali. Makanya orang-orang di sana kalau hujan mereka keluar rumah. Masya Allah, jalan-jalan keliling, lihat air. Kalau kita di Indonesia hujan kita masuk rumah. Kalau sana orang keluar, mereka senang. Masya Allah ya, hujan sekali setahun, antum bayangkan. Ya, jadi memang ada daerah-daerah yang tidak ada air, tapi kalau di sana air tetap ada ya, Masya Allah. Walaupun hujan nggak turun, tapi air ada terus. Bayangkan itu Zam-Zam itu sampai sekarang nggak kering-kering sumurnya. Digunakan oleh seluruh manusia yang ada di sana. Zam-Zam. Ya, kalau kita sholat di Masjidil Haram di dekat Ka'bah, kemudian wudhu kita batal, kadang kita nggak keluar ke tempat air wudhu, kita wudhu pakai air Zam-Zam. Antum bayangkan wudhu pakai air Zam-Zam. Kalau di kita kan eman-eman, wudhu pakai air Zam-Zam. Wudhu pakai air Zam-Zam. Ada orang dia pingin minum Zam-Zam selama hidupnya, semasa hidupnya. Pokoknya sampai dia mati, dia minum air Zam-Zam. Sementara air Zam-Zam yang dia miliki hanya sedikit. Gimana caranya bisa minum air Zam-Zam sampai mati? Enggak, dia tidak campur.
diambil lidi, masukin gini. Udah ya, nanti besok lagi. Ditetes-tetes aja. Saking berharganya air Zam-Zam. Pokoknya ana mau minum sampai ana mati. Jadi setetes, udah besok lagi. Kalau di sana puas kita pakai air Zam-Zam. Taib, jadi ana ingin jelaskan di sebagian daerah memang nggak ada air. Atau ada air tapi tidak cukup. Mereka gunakan air untuk apa? Untuk minum, untuk masak. Kalau keadaannya seperti ini, ya, keadaannya seperti ini, maka disyariatkan untuk tayamum. Disyariatkan untuk tayamum, kita tidak perlu memaksakan diri untuk berwudu. Yang ketiga, idza khafa bi isti'malil ma' ad-darar fi badanihi bi maradin au ta'akhuri bur'in. Apabila dikhawatirkan bahaya yang menimpa badan karena berupa sakit atau kesembuhan dari sakit menjadi lambat bila menggunakan air. Jadi bila menggunakan air dikhawatirkan nanti sakit atau sakitnya sembuhnya menjadi lambat. Nah, ketika itu disyariatkan tayamum. Ya, memang ya banyaklah macam-macam penyakit yang nggak boleh kena air. Anda pernah sampaikan hadis yang sebagian sahabat safar, lalu salah seorang dari mereka kepalanya terluka, terkena batu. Kemudian dia mimpi basah. Ihtalama, mimpi basah. Orang yang mimpi basah harus mandi. Dia nanya sama teman-temannya, apakah saya boleh melakukan tayamum? Kepala saya sedang sakit, sedang terluka. Kata teman-temannya, enggak, ente harus mandi karena ente bisa menggunakan air. Akhirnya dia mandi, apa yang terjadi? Fakta salah famata. Dia mandi kemudian mati. Mandi kemudian mati. Kemudian berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Kata Nabi, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membalas mereka. Kenapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu? Jadi kalau kita tidak tahu jangan paksa menjawab ya. Tidak tahu bilang tidak tahu. Cukup baginya tayamum. Cukup baginya tayamum. Ini dalil tayamum bisa mengangkat hadas besar. Ingat, tayamum sebagaimana bisa mengangkat hadas kecil, dia juga bisa mengangkat hadas besar. Jadi kalau kondisi kita membahayakan, kita bisa sakit atau kesembuhan kita menjadi lambat bila menggunakan air, maka ketika itu dibolehkan untuk tayamum, disyariatkan untuk tayamum. Yang keempat, apabila seseorang tidak bisa menggunakan air karena sakit yang membuatnya tidak bisa bergerak untuk wudu. Karena sakit yang membuatnya tidak bisa bergerak untuk wudu dan tidak ada orang yang membantunya untuk berwudu. Kalau ditunda, maka dikhawatirkan waktu sholat akan habis. Maka orang seperti ini boleh tayamum. Jadi dia bisa bergerak, bisa. Kalau bergerak tayamum bisa, tapi kalau bergerak wudu tidak bisa, karena sakit. Dan tidak ada orang yang membantunya untuk wudu. Yang kelima, apabila seseorang khawatir tertimpa dingin yang sangat, bisti'malil ma, bila menggunakan air dan dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menghangatkan air tersebut. Dalam kondisi
ini seseorang disyariatkan untuk tayamum. Jadi air sangat dingin. Air sangat-sangat dingin. Ana teringat dengan seseorang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, dia dan bapaknya di penjara. Kemudian cuaca ketika itu sangat dingin. Bapaknya pingin sholat. Ada air tapi dingin sekali. Akhirnya si anak itu nggak ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menghangatkan air itu. Si anak dia dia pegang air, dia gendong, kemudian dia berdiri di dekat lampu yang ada di penjara. Dia hangatkan air itu pakai lampu. Jika air itu sudah hangat, baru digunakan untuk berwudu. Jadi boleh menghangatkan air untuk wudu, boleh, tidak dilarang. Tidak dilarang. Tapi kalau seandainya tidak ada yang bisa menghangatkan air, maka boleh melakukan tayamum. Dingin yang sangat. Kalau sekarang mungkin jenazah yang terkena corona ya, itu kalau tidak bisa dimandikan ya ditayamumkan. Dan sudah pernah singgung ya, ditayamumkan dengan soalnya Anda tidak tahu orang kalau meninggal corona itu langsung dibungkus atau ditayamumkan dulu baru dibungkus atau langsung dibungkus. Orang yang meninggal karena corona, dia dimandikan dulu terus dibungkus atau langsung dibungkus tanpa dimandikan, tanpa ditayamumkan. Karena ada pernah dengar langsung dibungkus. Kalau langsung dibungkus kan tidak bisa ditayamumkan karena ada ada plastik yang menghalanginya. Nanti dalam kondisi seperti ini tidak bisa pakai air, nggak bisa pakai debu, tidak bisa wudu, nggak bisa tayamum, maka gugur. Kewajiban wudu dan tayamum gugur. Dalam kondisi tidak bisa menggunakan debu dan air. Para jamaah rahimakumullah, terkait dengan orang yang anggota tubuhnya, anggota wudunya ada luka, anggota wudunya terdapat luka, apa yang harus dia lakukan? Dia berwudu atau tayamum? Misalnya mungkin tangannya terbakar, ya, tidak boleh terkena air. Dia wudu atau tayamum? Wudu atau tayamum? Tapi sebagian anggota tubuh lainnya masih boleh terkena air. Kata para ulama, maka dilihat kalau sebagian besar anggota wudunya itu tidak boleh terkena air, maka dia tayamum. Ingat, sebagian besar anggota wudunya tidak boleh terkena air atau tidak bisa terkena air, maka dia tayamum. Tapi kalau sebagian besar anggota wudunya boleh terkena air, maka dia wudu. Adapun bagian yang tidak boleh terkena air, kalau bisa diusap maka diusap. Kalau tidak bisa maka sudah tidak perlu diusap dan tidak perlu terkena air. Para jamaah rahimakumullah, sekarang kita jelaskan tata cara tayamum. Tata cara tayamum. Tata cara tayamum, ya, sebelum tayamum sama ya seperti sebelum wudu, hendaknya seseorang berniat kemudian mengucapkan basmalah, lalu dia menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah atau ke debu, ya, dalam keadaan kedua telapak tangan terbuka, ditepukkan satu kali, kemudian ya dia usap wajahnya, lalu dia usap tangannya.
sekali tepukan. Ya, usapkan ke seluruh wajahnya sekali. Kemudian tangan kiri digunakan untuk mengusap punggung tangan kanan. Kemudian tangan kanan atau telapak tangan kanan digunakan untuk mengusap punggung tangan kiri. Udah selesai. Kata penulis, boleh dengan 2 kali tepukan. Walaupun kalau anak pribadi cukup sekali tepukan. Jadi tentang 2 kali tepukan itu hadisnya lemah. Sekali tepukan untuk wajah, tepukan pertama, kemudian tepukan kedua untuk tangan. Penulis membolehkan. Cuman kata penulis yang paling utama, yang paling sesuai sunnah sekali tepukan. Ya. Udah. Dan yang diusap ini apa ini? Punggung tangan, bukan tangan sampai siku, bukan. Ya, cukup punggung telapak tangan. Dan kalau kita tepukkan kedua telapak tangan kita di tempat yang banyak debu, maka disyariatkan untuk meniup terlebih dahulu, baru setelah itu kita usapkan ke wajah, kemudian ke telapak tangan atau punggung telapak tangan. Jadi ditiup. Para jamaah rahimakumullah, untuk melakukan tayamum tidak harus di tempat yang banyak debu, tidak harus di tanah. Di tempat mana saja di permukaan bumi kita boleh melakukan tayamum. Bahkan ada hadis yang menyebutkan Nabi pernah tayamum di dinding, boleh tepukkan tangannya ke dinding. Di dinding tayamumnya. Oleh karena kita tidak perlu membawa debu. Ada sebagian jamaah dia bawa debu ketika naik pesawat. Untuk tayamum ini ya. Di pesawat enggak ada tanah. Kita bawa tanah. Masukin di kantong plastik. Nanti dipakai untuk tayamum. Enggak perlu. Boleh tayamum di atas meja aja boleh. Ini ada debu ini di meja ini. Cuman kita tidak lihat debunya. Tayamum di kursi pesawat. Boleh enggak? Boleh. Ada debu di situ. Cuman kita tidak lihat debunya. Jadi fatayammamu sa'idan thayyiba. As-sa'id itu maknanya wajhul ardi. Wajhul ardi, permukaan bumi. Baik itu tanah, bebatuan atau apa saja. Kemudian setelah tayamum kita disyariatkan membaca zikir sebagaimana yang kita baca setelah wudu. Setelah tayamum kita disyariatkan membaca zikir sebagaimana yang kita baca setelah wudu. Para jamaah rahimakumullah, ya, adapun pembatal tayamum, pembatal tayamum itu sama seperti pembatal wudu. Masih ingat pembatal wudu? Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Yang kedua, hilang akal. Ya, hilang akal entah karena mabuk, ya, atau pingsan. Kemudian tidur nyenyak. Kemudian jima batal enggak wudunya? Batal, ya. Kemudian makan daging
onta dan seterusnya. Jadi pembatal tayamum itu sama dengan pembatal wudu. Plus ada tambahannya. Untuk tayamum ada tambahannya, yaitu apa? Apa tambahannya? Adanya air bagi orang yang tidak mendapati air. Adanya air bagi orang yang tidak mendapati air. Dan yang kedua, bisa menggunakan air bagi orang yang awalnya tidak bisa menggunakan air. Karena apa? Sakit. Taib, para jamaah rahimakumullah. Kalau seandainya kita sholat dengan tayamum, tiba-tiba hujan turun, apa yang kita lakukan? Kita batalkan sholat atau kita lanjut sholat? Batalkan sholat atau lanjut sholat? Lanjut sholat, selesaikan sholat. Kalau misalnya setelah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, selesai sholat tiba-tiba hujan turun, apakah kita mengulang sholat atau tidak mengulang sholat? Ada hadis yang menjelaskan, ya, ada 2 sahabat yang mereka sholat dengan tayamum. Setelah selesai sholat mereka mendapatkan air. Yang satunya dia ulangi sholatnya dan yang satunya tidak mengulangi sholatnya. Jadi pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu keduanya menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata kepada orang yang mengulang sholatnya, laka ajron, kamu dapat 2 pahala. Dan Nabi berkata kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, asobta as-sunnah, kamu sudah sesuai sunnah. Jadi boleh mengulang sholat, tapi tidak wajib. Boleh mengulang sholat, namun tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.